Salam teman-teman, apa kabar hari ini? Kabarnya luar biasa, puji Tuhan. Kita mau beribadah di Ajik online. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kita mau ibadah Ajik online. Semoga perindukan Tuhan dan Tuhan Yesus kami cahaya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya.
sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kak Emi mau bacakan sebuah ayat dalam Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Nah, apa bunyi firman Tuhan? Adik-adik yang di rumahnya ada Alkitab tolong disiapkan. Dan juga kalau misalnya nggak ada Alkitab boleh lihat handphonenya. Roma pasal 8 ayat 9. Kami bacakan ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, adik-adik selama minggu-minggu ini sudah belajar bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dipenuhi oleh roh Allah. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu yang membuat kita bisa bernyanyi bahwa kita adalah milik Tuhan. Roh Kudus yang bisa membuat kita itu percaya bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Roh Kudus membuat kita percaya sungguh-sungguh dan makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Hari ini Roma bicara bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita itu menjadikan kita miliknya Tuhan Yesus. Jadi aku ini miliknya, kamu juga milik. Apa enaknya menjadi milik Tuhan? Oh, enak sekali. Kalau kita menjadi milik Tuhan, Roh Kudus di dalam kita itu menjaga dan melindungi kita. Bagaimana jaganya? Bagaimana melindungi? Seperti kita menjaga biji mata kita atau bola mata kita ini. Adik-adik kan lihat mata kita tuh ada yang hitam ya, bola matanya ada di situ, biji matanya. Kalau misalnya ada debu atau sesuatu yang tiba-tiba mau masuk, kita tuh langsung tutup mata. Atau kita pakai tangan kita untuk tutupi mata kita. Kalau misalnya ada sinar yang terang atau sinar matahari yang menyilaukan, kita biasanya mata kita langsung kita tutup. Atau kita pakai kacamata hitam, pokoknya kita lindungi, kita jaga mata kita ini. Nah, sama seperti itu, Roh Kudus juga menjaga dan melindungi kita dalam setiap hal, khususnya ketika kita ada dalam serangan-serangan si jahat. Misalnya setiap hari, setiap saat dalam hidup kita itu dipelihara, dilindungi dan dijaga. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita terlindungi dan terjaga. Yang kedua, kita itu selalu diingatkan ketika kita hendak hidup di dalam daging. Kalau di ayat Roma pasal 8. Roma pasal 8 tuh karena kita ada roh Allah, kita hidupnya menurut roh Allah. Artinya Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita kalau kita mau berbuat yang jahat. Misalnya kalau kita itu gak sopan sama orang tua, ngomong gak baik sama orang tua kita. Tiba-tiba di dalam sini ada yang gak enak. Apalagi kalau mamanya atau papanya kasih tahu, loh kok kamu gak sopan? Nah, itu di sini tuh ada yang gak enak. Karena Roh Kudus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup yang benar. Kalau misalnya kita tunggu bohong atau sudah terlanjur bohong, di dalam sini tuh ada yang gak enak. Kenapa? Karena kita itu milik Tuhan Yesus. Jadi ketika kita milik Tuhan Yesus, kita itu diingatkan selalu untuk hidup yang benar. Nah, adik-adik mau hidup yang benar atau hidup yang suka dosa atau yang daging? Kalau di Roma sebut daging tuh artinya suka yang berdosa, suka malas-malasan, nggak suka berdoa, nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka beribadah, nggak suka hormat orang tua atau mentaati orang tua, nggak suka sekolah sungguh-sungguh, nggak suka omong yang benar. Nah, itu semua diingatkan Roh Kudus di dalam kita supaya kita senantiasa berkata yang benar, hidup yang benar dan bersikap yang benar. Nah, enaknya yang ketiga apa ya? Yang ketiga, enaknya yang ketiga adalah ketika kita menjadi miliknya Tuhan Yesus,
Roh Kudus di dalam kita itu membuat kita bisa memanggil Dia Bapa, memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa, berarti kita itu disayang sama Tuhan. Kita itu selalu dikasihi oleh Tuhan karena kita boleh datang. Seperti kalau kita itu boleh datang kepada papa atau mama kita. Kita boleh ngomong-ngomong sama papa mama kita. Kita dikasih makan, kita dipelihara, kita dijaga karena kita disayangi. Nah, Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita menjadi milik Tuhan Yesus, membuat kita boleh menyebut Tuhan sebagai Bapa. Dan ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, kita tahu kita disayangi Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Wow, senang ya kalau kita di dalam Tuhan dan menjadi miliknya Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah dengar betapa senangnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Karena kita miliknya Tuhan Yesus, kita dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan Yesus, kita itu hidup dalam kebenaran. Kita terus diingatkan Tuhan untuk hidup yang benar. Jadi kita kalau mau lakukan yang jahat, kita selalu diingatkan untuk terus kembali hidup yang benar. Dan yang ketiga tadi, ketika kita tahu kita milik Kristus, kita boleh menyebut Tuhan sebagai Bapa karena kita disayangi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan ini, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus karena kita adalah miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik buat kami. Hari ini kami mendengar firman-Mu bahwa kami adalah milik Kristus. Karena itu kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang membuat kami tahu bahwa kami dilindungi dan dipelihara Tuhan. Bahwa kami boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dan juga bahwa kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, baik anak-anak maupun pembina Ajik. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Saatnya kuis. Nah, adik-adik, kuis kali ini adalah Kak Emi meminta adik-adik menuliskan apa saja untungnya atau enaknya atau senangnya menjadi milik Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tuliskan ya di dalam kertas, fotoin, kirim ke pembina Ajik atau ketikan saja, kirim ke pembina Ajik. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.